Bab 2096, salah satu dari 8 keajaiban besar Sekte Pemujaan Api. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Mata Duan Lingtian dingin dan dia tidak repot-repot menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Bahkan orang-orang yang datang untuk menonton pun bisa merasakannya. Murid sejati Sekte Pemujaan Api ini berniat membunuh Jiao Tu. Banyak pembudidaya tanpa sekte tampak terkejut. Mereka tidak mengira murid sejati dari Sekte Pemujaan Api telah mengejar Jiao Tu untuk membunuhnya. Bagaimana Jiao Tu menyinggung perasaannya? Beberapa pembudidaya tanpa sekte saling memandang dengan bingung. Apakah kamu tidak mendengarnya? Dia tidak tahu Jiao Tu. Dia hanya tidak menyukai penampilan Jiao Tu itu sebabnya dia ingin membunuhnya. Kamu percaya kata-katanya? Saya bersedia. Lagi pula, orang-orang dari aliansi Gagak Hitam terkenal karena mengambil keuntungan dari orang lain di Sin City. Mungkin murid sejati Sekte Pemujaan Api ini tidak menyukainya dan memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan membunuh Jiao Tu yang berasal dari aliansi Gagak Hitam. Saya merasa alasan ini agak mengada-ada. Ada begitu banyak anggota aliansi Gagak Hitam di sekitar, mengapa murid sejati dari Sekte Pemujaan Api ini menargetkan Jiao Tu? Terlebih lagi, Jiao Tu bukan anggota biasa dari aliansi Gagak Hitam. Aku juga bingung, Jiao Tu adalah adik dari wakil pemimpin Jiao Zhan dari aliansi Gagak Hitam. Terlebih lagi, Jiao Zhan berada di bentuk kedua dari Saint Celestial Stage dan berada di peringkat 566 di peringkat tertinggi Saint. Petik 2. Dengan kekuatan Jiao Zhan, hanya ada beberapa murid sejati Sekte Pemujaan Api yang cocok untuknya. Murid sejati ini mungkin bukan salah satu dari mereka. Benar, dia seharusnya takut bertindak melawan Jiao Tu karena kekuatan Jiao Zhan. Para pembudidaya tanpa sekte yang datang untuk menonton pertunjukan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua bingung. Secara alami, ada beberapa orang yang menganggap segalanya tidak sesederhana itu. Mereka mengira Jiao Tu pasti telah menyinggung murid sejati dari Sekte Pemujaan Api ini di beberapa titik. Kalau tidak, mengapa pihak lain begitu berniat membunuhnya? Temanku dari Sekte Pemujaan Api, meskipun aku hanya anggota biasa dari aliansi Gagak Hitam, saudara keduaku adalah wakil pemimpin Jiao Zhan dari aliansi Gagak Hitam. Jiao Tu tahu Duan Lingtian serius ketika dia merasakan niat membunuh semakin kuat. Dalam upaya untuk menyelamatkan hidupnya, ia membawa saudaranya. Sepertinya Jiao Tu khawatir Duan Lingtian tidak peduli dengan saudaranya yang menjadi wakil pemimpin aliansi Gagak Hitam, jadi dia dengan cepat berkata, "Kakak keduaku, Jiao Zhan, adalah salah satu yang terkuat di antara mereka yang ada di formulir kedua, dari Saint Celestial Stage. Dia berada di peringkat 566 di peringkat tertinggi Saint." Jiao Tu menghela nafas lega begitu dia selesai berbicara. Menurut pendapat Jiao Tu, sekarang setelah dia mengungkapkan peringkat saudaranya, Jiao Zhan, pada peringkat suci tertinggi, murid sejati Sekte Pemujaan Api akan ketakutan dan tidak akan berani menyakitinya. Dia berada di peringkat 566 di peringkat tertinggi Saint. Duan Lingtian berkata dengan dingin sambil menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata Jiao Tu. Ya, Jiao Tu mengangguk dengan bangga meskipun dia tidak sombong seperti biasanya. Meskipun saudaranya kuat, saudaranya saat ini tidak di sisinya. Sepertinya orang ini dari Sekte Pemujaan Api sekarang takut karena dia tahu saudaraku berada di peringkat 566 di peringkat orang suci tertinggi. Jika tidak, dia tidak akan meminta konfirmasi, pikir Jiao Tu pada dirinya sendiri. Sementara itu, sebagian besar kultivator tanpa sekte yang datang untuk menonton pertunjukan memiliki pemikiran yang sama dengan Jiao Tu. Sekarang murid sejati dari Sekte Pemujaan Api mengetahui bahwa saudara laki-laki Jiao Tu, Jiao Zhan, berada di peringkat 566 di peringkat orang suci tertinggi. Dia mungkin tidak akan berani menyakiti Jiao Tu. Itu sudah pasti. Selain itu, Jiao Zhan terkenal sebagai pelindung di aliansi Gagak Hitam. Dia biasanya bias terhadap anggota dari aliansi Gagak Hitam, apalagi saudaranya sendiri. Sepertinya tidak ada yang layak ditonton. Banyak pembudidaya tanpa sekte berbisik di antara mereka sendiri, merasa kecewa karena mereka tidak berpikir murid sejati dari Sekte Pemujaan Api akan berani menyakiti Jiao Tu sekarang setelah dia mengetahui tentang latar belakang Jiao Tu. Namun, apakah Duan Lingtian akan takut pada Jiao Tu dan tidak membunuhnya hanya karena latar belakangnya? Sama sekali tidak. Jika ingatanku baik-baik saja, sepertinya aku juga diperingkatkan pada peringkat suci tertinggi, kata Duan Lingtian tanpa basa-basi.
Meskipun nadanya biasa saja, niat membunuh yang dia pancarkan masih sekuat biasanya. Bahkan, tampaknya menjadi lebih kuat. Ketika Jiao Tu mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresinya langsung berubah muram. Murid sejati Sekte Pemujaan Api yang berada di peringkat tertinggi Sein Ranking. Dari apa yang saya tahu, hanya ada 8 murid sejati, termasuk keajaiban baru, Duan Lingtian, di Sekte Pemujaan Api yang diberi peringkat di peringkat orang suci tertinggi. Kedelapan dari mereka dikenal sebagai 8 keajaiban besar dari Sekte Pemujaan Api di kalangan generasi muda. Aku ingin tahu yang mana dari 8 keajaiban orang ini. Ketika para pembudidaya tanpa sekte mendengar kata-kata Duan Lingtian, mata mereka langsung cerah. Mereka semua penasaran yang mana dari 8 keajaiban Duan Lingtian. Aku tidak tahu, kakao, yang mana dari 8 keajaiban besar Sekte Pemujaan Api. Jiao Tu bertanya setelah dia mengumpulkan semua keberaniannya. Dia ketakutan dan panik saat ini. Itu tidak masalah. Bagaimanapun, Anda akan mati. Ketika Jiao Tu mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresinya berubah secara dramatis. Dia akhirnya menyadari murid sejati dari Sekte Pemujaan Api bertekad untuk membunuhnya. Kurasa tidak ada salahnya memberitahumu ini. Saya Bu Hong, murid sejati dari Sekte Pemujaan Api. Jiao Tu masih dalam keadaan ketakutan ketika Duan Lingtian mengungkapkan namanya. Bu Hong, mata Jiao Tu membelalak kaget saat mendengar nama itu. Dia tidak asing dengan nama itu. Faktanya, semua pembudidaya tanpa sekte yang hadir di tempat kejadian tahu nama ini. Dalam Sekte Pemujaan Api, 8 keajaiban besar dipimpin oleh 3 pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Bu Hong menduduki peringkat kedua di peringkat sejati Sekte Pemujaan Api. Secara alami, orang-orang ini belum mendengar berita terbaru di Sekte Pemujaan Api di mana Duan Lingtian mengalahkan Bu Hong. Jika tidak, mereka akan tahu bahwa Bu Hong tidak lagi menempati peringkat kedua di antara 8 keajaiban besar di Sekte Pemujaan Api. Dari apa yang mereka ketahui, Bu Hong, seorang keajaiban dari Sekte Pemujaan Api, berada di peringkat ke-421 di peringkat orang suci tertinggi. Banyak pembudidaya tanpa sekte langsung memandang Jiao Tu dengan jijik. Jiao Tu telah menggunakan Jiao Zhan yang berada di peringkat 566 di peringkat tertinggi Sein untuk menakut-nakuti Bu Hong. Ternyata, Bu Hong berada di peringkat 421 di peringkat tertinggi Sein. Betapa ironisnya, apakah Bu Hong perlu takut pada Jiao Zhan? Aku tidak menyangka dia adalah Bu Hong. Banyak pembudidaya tanpa sekte terkejut. Bu Hong, selain menjadi yang kedua di antara 8 keajaiban besar Sekte Pemujaan Api, dia juga murid langsung dari pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum. Selain itu, pemimpin Sanctum Azure Dragon Sanctum dianggap sebagai salah satu tetua api emas terkuat di Sekte Pemujaan Api. Ada beberapa pembudidaya sekte yang tahu latar belakang Bu Hong. Dengan kekuatan dan latar belakang Bu Hong, kenapa dia harus takut pada Jiao Tu? Banyak pembudidaya tanpa sekte mulai memandang Jiao Tu dengan simpatik. Ingatlah untuk lebih rendah hati di kehidupanmu selanjutnya, apalagi dalam perjalananmu ke neraka, perlu diingat bahwa orang yang membunuhmu adalah aku, Bu Hong. Duan Lingtian berkata dengan dingin sementara semua orang masih shock. Ekspresi Jiao Tu berubah drastis. Lari. Saat berikutnya, Jiao Tu berbalik untuk berlari. Dia tidak lagi sombong, terang-terangan mengambil keuntungan dari orang lain. Saat ini, dia berlari menjauh seperti anjing dengan ekornya terselip di antara kedua kakinya. So, sepertinya Duan Lingtian bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Dia mengejar Jiao Tu segera setelah Jiao Tu bergerak. Dia menjaga jarak antara dia dan Jiao Tu. Secara alami, para pembudidaya tanpa sekte yang menonton dapat memberitahu Bu Hong, murid sejati dari Sekte Pemujaan Api, sedang mempermainkan Jiao Tu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir semua murid sejati di Sekte Pemujaan Api berada di Sein Celestial Stage. Mereka berhasil menjadi murid sejati karena bakat bawaan mereka yang tinggi. Butuh sedetik bagi murid sejati biasa untuk mengejar Jiao Tu, apalagi seseorang seperti Bu Hong. Itulah mengapa jelas bagi mereka bahwa Bu Hong hanya mempermainkan Jiao Tu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bukan Bu Hong yang mengejar Jiao Tu. Itu adalah Duan Lingtian, keajaiban mengerikan yang dengan cepat naik peringkat di Sekte Pemujaan Api. Alasan Duan Lingtian lambat adalah karena fakta bahwa dia tidak menggunakan taktik pemakan dasar atau sayap gagak emas. Kalau tidak, dia akan mengejar Jiao Tu hanya dalam sekejap mata.
Duan Lingtian tidak menggunakan dua kemampuan surgawi karena dia akan mengekspos identitasnya. Saat ini, Sun Sein Energy milik Duan Lingtian setara dengan Sein Energy dari pembangkit tenaga listrik di Mastery Quintessential Sein Stage. Oleh karena itu, kecepatannya setara dengan Jiao Tu yang basis kultivasinya berada di Mastery Quintessential Sein Stage. Bu Hong, tidak ada permusuhan di antara kita. Kenapa kamu bersikeras membunuhku? Jiao Tu bertanya dengan panik. Dia telah menemukan Duan Lingtian mengejarnya dengan kecepatan santai. Mirip dengan yang lain, dia pikir Duan Lingtian mempermainkannya. Aku sudah memberitahumu. Aku ingin membunuhmu karena aku membenci wajahmu. Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh. Sementara itu, Duan Lingtian menemukan pembudidaya tanpa sekte sekarang cukup jauh. Dia dengan cepat mengambil kesempatan ini dan diam-diam melemparkan kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar. Bab 2097, 1000 Prasasti Pedang Suci. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Karena Duan Lingtian telah memutuskan untuk meniru Bu Hong, dia harus sangat teliti tentang hal itu. Untuk alasan ini, dia hanya menggunakan kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, setelah dia memastikan para pembudidaya tanpa sekte cukup jauh sehingga mereka tidak bisa melihat tindakannya. Dia tidak sepenuhnya menggunakan taktik pemakan dasar. Bahkan kemudian, pusaran air samar masih bisa dilihat di sekitarnya karena menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Hanya dalam sekejap mata, Sun Sein Energy Duan Lingtian telah naik ke tingkat pembangkit tenaga listrik di puncak Quintessential Sein Stage. Itu tidak berhenti di situ karena terus meningkat. Sementara itu, Duan Lingtian mulai menutup jarak antara dia dan Jiao Tu. Tidak, kau bukan Bu Hong. Jiao Tu berteriak. Meskipun para pembudidaya sekte di kejauhan tidak dapat melihat taktik pemakan dasar yang telah dilakukan Duan Lingtian, Jiao Tu yang lebih dekat dengannya dapat merasakan perubahan dalam energi suci Duan Lingtian. Pada saat yang sama Jiao Tu berbicara, Sun Sein Energy Duan Lingtian telah meningkat ke tingkat yang sebanding dengan Sein Origin dari pembangkit tenaga listrik di bentuk pertama dari Sein Celestial Stage. Pada titik ini, Sun Sein Energy-nya akhirnya berhenti naik. Kamu baru menyadarinya sekarang. Padahal sudah terlambat, Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh. Jiao Tu memiliki ekspresi putus asa di wajahnya saat gelombang energi menyapu ke arahnya sekuat binatang buas yang mengamuk. Ledakan. Saat ledakan keras terdengar, Jiao Tu ditenggelamkan oleh energi. Seolah-olah dia telah ditelan oleh binatang buas raksasa. Ketika energi itu lenyap, Jiao Tu ikut lenyap. Hanya cincin tata ruang yang tersisa mengambang di udara. Selama waktu itu, sebelum Jiao Tu terbunuh, Duan Lingtian telah meminta bantuan Penatua Huo untuk melahap akar spiritual bawaan Jiao Tu. Akar spiritual bawaan kuning. Kata-kata Penatua Huo mengecewakan Duan Lingtian. Jiao Tu hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning tua. Oleh karena itu, akar spiritual bawaan Duan Lingtian tidak berubah menjadi nila setelah dia melahap akar spiritual bawaan Jiao Tu. Akar spiritual bawaan Anda sangat dekat dengan mengubah nila. Itu cukup untuk mengubah nila jika kamu melahap akar spiritual bawaan kuning lainnya. Kata-kata Penatua Huo berikutnya sedikit mengurangi kekecewaan Duan Lingtian. Tidak masalah, ini akhirnya akan berubah menjadi akar spiritual bawaan indigo. Saya hanya perlu sedikit waktu lagi. Duan Lingtian menghibur dirinya dalam hati. Setelah Duan Lingtian mendapatkan kembali ketenangannya, dia mengumpulkan cincin tata ruang. Dia hanya menyelamatkan para pembudidaya tanpa sekte yang akhirnya melihat dengan acuh tak acuh sebelum dia pergi tanpa jejak. Untuk pembudidaya tanpa sekte, tentu saja, tidak mungkin bagi mereka untuk melupakan Duan Lingtian. Tidak diragukan lagi mereka tidak tahu identitas aslinya. Mereka mengira dia adalah Bu Hong, yang terkuat kedua di antara 8 keajaiban besar sekte pemujaan api. Jiao Tu mati begitu saja. Banyak pembudidaya tanpa sekte terkejut dan tidak percaya. Meskipun mereka jauh sebelumnya dan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh murid sejati dari sekte pemujaan api, mereka tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian. Jiao Tu telah menghilang tanpa jejak. Murid sejati sekte pemujaan api itu, Bu Hong, benar-benar mendominasi. Apakah dia tidak tahu bahwa ini bukan sekte pemujaan api tetapi kota dosa? Terlebih lagi, kemungkinan besar Jiao Zhan akan membalas dendam padanya. Ada juga beberapa pembudidaya sekte yang mengagumi keberanian murid sejati sekte pemujaan api, Bu Hong. Lagi pula,
tidak sembarang orang yang berani membunuh saudara laki-laki dari wakil pemimpin aliansi di Sin City. Karena Bu Hong berani bertindak begitu berani di Sin City, dia pasti mendapat semacam dukungan. Saya berasumsi tuannya ada di Sin City juga. Petik 2. Itu mungkin. Dengan tuannya di sini, bahkan pemimpin aliansi Gagak Hitam tidak dapat melakukan apapun pada Bu Hong. Jika orang lain yang terbunuh, saya mungkin merasa kasihan. Namun, karena ini Jiao Tu, bukan hanya aku tidak merasa kasihan, tapi aku merasa senang. Aku merasakan hal yang sama. Sebelumnya, Jiao Tu membunuh banyak orang tanpa alasan hanya karena dia berasal dari aliansi Gagak Hitam dan saudaranya adalah wakil pemimpin. Itu karma. Semua pembudidaya tanpa sekte yang hadir di tempat kejadian tidak meratapi kematian Jiao Tu. Sebaliknya, banyak dari mereka senang Bu Hong telah membunuhnya. Tentu saja, mereka tidak menyadari bahwa bukan Bu Hong yang membunuhnya. Itu adalah Duan Lingtian, yang dengan cepat naik pangkat di sekte pemujaan api, yang menyamar sebagai Bu Hong dan membunuh Jiao Tu. Karena penyamaran Duan Lingtian yang sempurna dan perawatannya yang cermat untuk tetap bertindak, ditakdirkan bahwa dia adalah satu-satunya yang mengetahui kebenaran. Ya, selain Jiao Tu, yang sudah mati. Setelah membunuh Jiao Tu, Duan Lingtian pergi dan menemukan tempat untuk mengganti jubah ungunya. Pada saat yang sama, dia mengubah wajahnya menjadi penampilan sebelumnya yang dia ubah karena keinginan ketika dia berada di dekat Sin City. Meskipun dia telah mengubah penampilannya, masih ada banyak kesamaan dengan penyamaran yang dia kenakan di sekte pemujaan api. Dia masih memiliki alis berbentuk pedang, masih tampan, menawan, dan menarik. Wang Yifo tidak menyebutkan aliansi Gagak Hitam yang mirip dengan aliansi Kapak Darat. Kurasa mereka tidak terlalu kuat di Sin City. Karena Wang Yifo tidak menyebutkan aliansi Gagak Hitam, Duan Lingtian tidak berpikir bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Ayo cari restoran agar aku bisa belajar lebih banyak tentang Sin City. Dengan pemikiran itu, Duan Lingtian terbang ke pusat kota Sin City. Dia berencana mencari restoran yang sibuk untuk beristirahat dan mencari tahu lebih banyak tentang tempat itu. Saya masih tidak tahu mengapa begitu banyak pembudidaya tanpa sekte memilih untuk tinggal di tempat berbahaya ini. Duan Lingtian sangat ingin tahu tentang ini. Saat itu, pemimpin aliansi penggarap sekte Kota Kejelasan, Wang Yifo, telah meninggalkannya dalam ketegangan. Sementara Duan Lingtian sedang mencari restoran, semuanya tidak damai di tanah milik aliansi Gagak Hitam. Sebagai salah satu aliansi di Sin City, Black Crow Alliance, tentu saja, memiliki tanah milik mereka sendiri di Sin City meskipun mereka hanya aliansi biasa-biasa saja. Bang, di tanah milik aliansi Gagak Hitam. Setelah mengetahui tentang kematian Jiao Tu, wakil pemimpin Jiao Zhan sangat marah. Hanya dengan satu gerakan, dia menghancurkan meja batu di depannya. Wei Hao, siapa ini? Jiao Zhan bertanya sambil menatap utusan itu dengan kilatan mengerikan di matanya seperti ular berbisa yang melihat mangsanya. Reaksi Jiao Zhan wajar saja. Dia dulu memiliki 3 saudara laki-laki. Selain Jiao Tu yang termuda, dia memiliki kakak laki-laki dan adik laki-laki lainnya. 4 dari mereka adalah pembudidaya tanpa sekte dan telah berjuang sendiri di dunia ini. Selama bertahun-tahun, kakak laki-lakinya, Jiao Da, dan saudara lelaki ketiganya, Jiao Hong, telah meninggal, hanya menyisakan dia dan Jiao Tu. Setelah itu, Jiao Zhan dan Jiao Tu datang ke Sin City dan membangun aliansi Gagak Hitam dengan orang lain. Sejak saat itu, mereka menemukan tempat di mana mereka seharusnya berada. Secara alami, Jiao Zhan peduli dengan satu-satunya saudara lelaki yang tersisa. Namun, hari ini, dia mengetahui bahwa satu-satunya saudara lelakinya, saudara bungsunya, telah terbunuh. Ini adalah murid sejati sekte pemujaan api, Bu Hong. Utusan itu dengan cepat menjawab dengan suara gemetar saat tubuhnya gemetar karena amarah Jiao Zhan. Bu Hong, mata Jiao Zhan langsung menyipit saat mendengar kata-kata utusan itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin orang yang membunuh saudaraku adalah Bu Hong dari sekte pemujaan api? Secara alami, Jiao Zhan telah mendengar tentang Bu Hong. Dalam hal kekuatan, Bu Hong jauh lebih kuat darinya sejak Bu Hong berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi. Namun, itu di masa lalu. Sekitar setengah bulan yang lalu, Jiao Zhan berhasil menerobos ke bentuk ketiga dari tahap surgawi suci.
Dengan berbagai gerakan yang dia miliki dan keterampilan tempur praktis yang dia kuasai sebagai seorang kultivator tanpa sekte, dia tidak takut pada Bu Hong. Bahkan, dia yakin dia bisa membunuh Bu Hong. Bagaimanapun, Bu Hong adalah yang terlemah di antara semua pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Ini bisa dilihat dari peringkatnya di Supreme Saint Ranking. Dia tidak takut pada Bu Hong, tetapi dia takut pada Tuan Bu Hong, seorang penatua api emas dari Sekte Pemujaan Api. Dia juga pemimpin Sanctum dari Azure Dragon Sanctum. Terlepas dari tanah aliansi gagak hitam, keadaan juga tidak damai di tanah kapak tanah. Itu dia, orang yang membunuh dua orangku dan mengambil cincin tata ruang yang menyimpan pedang suci 1000 prasasti. Pemimpin aliansi kapak darat dapat melihat apa yang terjadi setelah dia merobek jimat gambar cermin utama. Dia melihat seorang pemuda tampan berpakaian ungu dalam gambar yang diselimuti cahaya keemasan dengan 10.000 pedang beterbangan, membunuh anak buahnya dari Ground Axe Alliance. Selain itu, dia bahkan mengambil cincin tata ruang dari kedua pria itu. Bab 2098, Pesona Kota Dosa. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ada berbagai jenis jimat Dao dengan banyak kegunaan di Dao Martial Seinland. Jimat gambar cermin adalah salah satunya. Selain itu, ada dua jenis jimat gambar cermin. Mereka adalah jimat gambar cermin biasa dan jimat gambar cermin besar kecil. Mirror image jimat biasa dapat digunakan untuk merekam adegan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk gambar bergerak. Ketika dirobek, itu akan memutar ulang adegan yang telah direkamnya. Efeknya mirip dengan kamera video di bumi tempat Duan Lingtian berasal di kehidupan masa lalunya. Satu-satunya perbedaan adalah tidak merekam suara. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian berada di Sekte Penerangan Bulan, seseorang dari cabang pasar gelap Mountain Sade telah berkomplot melawannya dengan menggunakan jimat gambar cermin biasa. Orang dari cabang pasar gelap Mountain Sade itu menggunakan jimat gambar cermin biasa dan merekam Duan Lingtian dan menyiarkannya melalui gambar cermin layar langit di atas Sekte Penerangan Bulan. Itu telah mengejutkan Sekte Penerangan Bulan dan menyebabkan Duan Lingtian meninggalkan Sekte Penerangan Bulan. Jimat gambar cermin besar kecil bukanlah satu tetapi dua jimat. Mereka datang dalam dua set. Jimat gambar cermin besar kecil memiliki satu jimat gambar cermin kecil dan satu jimat gambar cermin besar. Jimat gambar cermin kecil akan dibawa-bawa oleh seseorang dan akan terus-menerus merekam apapun yang dilihat orang itu. Jika orang yang membawa jimat gambar cermin kecil terbunuh, jimat gambar cermin kecil akan mempertahankan adegan terakhir dari orang yang terbunuh dan akan mengirimkan adegan itu kembali ke orang yang memegang jimat gambar cermin besar. Setelah jimat gambar cermin utama dirobek, orang akan dapat melihat adegan yang direkam oleh jimat gambar cermin kecil. Ekspresi pemimpin aliansi kapak darat sangat suram ketika dia menyaksikan adegan yang ditransmisikan oleh jimat gambar cermin utama dan melihat pemuda berpakaian ungu yang tampan dan elegan. Siapa itu? Pemimpin aliansi kapak darat disebut Yao Buji. Dia adalah pria parubaya dengan tubuh sedang. Dia memiliki penampilan biasa. Dia tidak akan menonjol di tengah kerumunan orang. Namun, pria parubaya yang tampaknya biasa ini adalah pemimpin aliansi di Sin City. Selain itu, Yao Buji juga merupakan salah satu pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Dia berada di peringkat 300 teratas di peringkat tertinggi Sein. Ketika Yao Buji menyaksikan dua anak buahnya dibunuh oleh seorang pemuda melalui jimat gambar cermin utama, dia jelas kesal. Namun, bukan kematian kedua pria itu yang menyebabkan hilangnya ketenangannya. Dia telah kehilangan ketenangannya karena dia telah mengirim kedua pria itu untuk merebut pedang suci 1000 prasasti. Pedang suci 1000 prasasti disimpan di cincin tata ruang yang diperoleh anggota aliansi kapak tanah dari lelaki tua itu sebelum mereka dibunuh oleh pemuda berpakaian ungu. Yao Buji tidak ingin menarik perhatian orang. Itulah mengapa dia tidak secara pribadi bergerak atau mengirim pusat kekuatan elit keluar. Selain itu, karena lelaki tua itu tidak terlalu mengancam, dia telah mengirim dua pria yang hanya berada di puncak panggung Saint Klasik untuk merebut cincin tata ruang lelaki tua itu yang berisi pedang suci 1000 prasasti. Ia tentu tidak menyangka rencananya akan dirusak oleh pemuda berbaju ungu itu. Dua idiot itu, haruskah mereka menyinggung perasaannya? Meskipun Yao Buji hanya bisa melihat apa yang terjadi dan tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, dia bisa dengan mudah menebak apa yang terjadi dari gerakan bibir mereka.
Dia tahu pemuda berbaju ungu itu telah membunuh 2 orang dari aliansi kapak darat karena mereka telah mencari masalah dengannya terlebih dahulu. Untungnya, aku memberi 2 idiot itu masing-masing jimat gambar cermin kecil sebelum mereka pergi. Kalau tidak, saya tidak akan tahu siapa yang saat ini memiliki pedang suci 1000 prasasti. Yao Buji berpikir dalam hati, merasa beruntung. Namun, Yao Buji masih menganggapnya boros. Jimat cermin biasa mungkin tidak terlalu berharga, tetapi jimat gambar cermin besar kecil sangat mahal. Bahkan sebagai pemimpin aliansi kapak darat, dia hanya memiliki beberapa jimat. Kali ini, dia kehilangan 2 dari mereka sekaligus. Selama aku bisa menemukan pemuda berbaju ungu, aku akan bisa mendapatkan pedang suci 1000 prasasti. Hilangnya 2 jimat gambar cermin utama minor sama sekali tidak sia-sia. Yao Buji menghibur dirinya dalam hati. Tentu saja, pemuda berpakaian ungu yang dilihat Yao Buji tidak lain adalah Duan Lingtian yang baru saja tiba di Sin City. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari bahwa lelaki tua yang dibunuh oleh 2 orang dari aliansi kapak darat di luar kota dosa memiliki sesuatu yang berharga seperti pedang suci 1000 prasasti. Selain itu, pedang 1000 prasasti Sein saat ini berada di tangannya. Lebih tepatnya, itu di cincin tata ruang orang tua itu yang disimpan di salah satu cincin tata ruang anggota Ground Axe Alliance, dan saat ini, itu disimpan di cincin tata ruang Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak punya waktu untuk melihat hadiah yang dia tuai hari ini sehingga dia tidak menyadari bahwa dia tanpa disadari telah memperoleh pedang suci 1000 prasasti. Saat ini, Duan Lingtian berada di sebuah restoran di Sin City. Restoran ini adalah salah satu restoran tersibuk di pusat kota Sin. Dia telah berada di restoran untuk beberapa waktu sehingga dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Sin City sekarang. Tidak heran begitu banyak pembudidaya tanpa sekte menetap di Sin City. Ternyata, ada pembangkit tenaga listrik di bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage dan di atasnya di Sin City yang kadang-kadang memberikan sesuatu kepada mereka dengan melemparkannya kemana-mana. Duan Lingtian mengetahui hal ini dari percakapan di sekitarnya. Dia telah memilih untuk duduk di dekat jendela di restoran. Di Sin City, ada beberapa pembudidaya tanpa sekte di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi suci yang tidak berada dalam aliansi apapun. Mereka memiliki status tinggi di kota dan dihormati secara luas. Kadang-kadang, mereka akan membuang beberapa barang yang dianggap oleh pembudidaya biasa sebagai harta. Para pembudidaya tanpa sekte akan bertarung dan membunuhnya. Barang-barang ini berkisar dari Saint Stone tingkat celestial hingga martial tactics tingkat tinggi, dao jimat, dan senjata suci 100 prasasti. Pembangkit tenaga listrik yang kuat ini memperlakukan pembudidaya tanpa sekte lainnya sebagai bentuk hiburan. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan hal ini. Berdasarkan percakapan para pembudidaya tanpa sekte, Duan Lingtian mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik di atas bentuk ketujuh dari tahap surgawi akan membuang barang-barang itu, menyebabkan pertumpahan darah di kota dosa. Banyak pembudidaya tanpa sekte telah meninggal dalam upaya untuk mendapatkan item. Bagaimanapun juga, manusia serakah. Barang-barang yang dibuang oleh pembangkit tenaga listrik di atas bentuk ketujuh dari Saint Celestial Stage dengan santai mungkin tidak terlalu berharga bagi mereka. Tetapi bagi para pembudidaya tanpa sekte biasa, barang-barang itu adalah harta yang layak mempertaruhkan nyawa mereka. Jiwa-jiwa yang malang itu harus berjuang untuk harta karun itu ketika dibuang di jalan orang. Orang-orang yang lebih beruntung mungkin menemukan barang-barang itu dilempar ke tempat yang tidak ada orangnya, pikir Duan Lingtian dalam hati. Para pembudidaya tanpa sekte berkumpul di Sin City dengan harapan suatu hari nanti mendapatkan harta karun itu jika keberuntungan ada di pihak mereka. Ini seperti membeli lotre di bumi. Mereka semua dengan jelas tahu bahwa peluang untuk mendapatkan jackpot rendah, namun itu tidak menghentikan banyak orang untuk membelinya. Lagi pula, jika seseorang mendapatkan jackpot, hadiah uangnya berjumlah jutaan. Agar adil, dibandingkan dengan mendapatkan jackpot, peluang mereka lebih tinggi dalam hal mendapatkan harta yang dibuang begitu saja oleh pembangkit tenaga listrik ini, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, Duan Lingtian mengetahui tentang atraksi lain di Sin City. Ada lemari besi harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Saint setelah dia melewati kesengsaraan surgawi dan naik. Sesekali, berita akan beredar di Sin City tentang harta karun yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage.
Semua orang tahu bahwa begitu seseorang memasuki bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci, mereka harus menghadapi kesengsaraan surgawi sebelum naik ke alam Devata. Ini berlaku untuk penggarap bela diri, penggarap Dao, penggarap iblis. Bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage juga dikenal sebagai bentuk Celestial Ascension. Mereka hanya akan bisa naik jika mereka melewati kesengsaraan surgawi. Mereka memiliki pilihan untuk segera naik atau menunggu sebelum mereka memutuskan untuk naik. Secara alami, ada batas waktu berapa lama mereka bisa menunggu. Umumnya, orang yang melewati kesengsaraan surgawi tidak dapat tinggal lama di alam duniawi. Setelah jangka waktu tertentu, mereka akan dipaksa untuk naik ke alam Devata oleh kekuatan surgawi. Tentu, itu bukan jaminan bahwa semua pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap surgawi suci akan melewati kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi sangat menakutkan. Banyak pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage telah mati setelah diubah menjadi abu oleh kesengsaraan surgawi. Powerhouses di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage dari kekuatan besar biasanya akan menyimpan senjata Saint dan jimat Dao yang akan paling memperkuat mereka. Sisa barang-barang mereka akan disimpan dalam cincin tata ruang dan ditinggalkan dalam kekuatan yang mereka miliki. Kesengsaraan surgawi mampu menghancurkan cincin tata ruang. Bahkan jika mereka melewati kesengsaraan surgawi, mereka tidak akan bisa membawa apapun saat mereka naik. Ini karena kekuatan kenaikan surgawi akan mengusir segalanya, termasuk 10.000 senjata suci prasasti. Bab 2099, Penginapan Selamat Datang. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Powerhouses di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage dari kekuatan biasanya akan meninggalkan barang-barang mereka untuk pasukan mereka sebelum mereka menghadapi kesengsaraan surgawi. Namun, ada beberapa pembudidaya sekte yang berada di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Mereka bukan milik kekuatan apapun, dan kebanyakan dari mereka tidak memiliki keluarga atau teman. Sebelum para pembudidaya tanpa sekte ini melewati kesengsaraan surgawi dan naik, atau mati dalam upaya untuk naik, mereka sebagian besar akan menyembunyikan cincin tata ruang mereka yang berisi harta di suatu tempat. Tempat-tempat ini kemudian dikenal sebagai gudang harta karun. Kepemilikan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage tidak diragukan lagi adalah harta karun. Sepertinya ini adalah bagian dari alasan begitu banyak pembudidaya tanpa sekte memutuskan untuk datang ke Sin City. Duan Lingtian sampai pada kesimpulan ini ketika dia mendengar ada berita yang tersebar sesekali tentang lokasi gudang harta karun dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Bahkan dia tertarik dengan harta yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Apakah barang-barang yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage menjadi biasa? Sama sekali tidak. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan bahwa tidak ada lagi yang berguna yang bisa dia pelajari di restoran sehingga dia membayar tagihannya dan pergi setelah makan. Untuk pembudidaya tanpa sekte yang baru saja tiba di Sin City, ada 3 pilihan dalam hal akomodasi. Pertama, mereka dapat memilih untuk tinggal di tempat tinggal yang dibangun secara khusus yang dibangun oleh Sin City. Namun, seseorang harus berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal. Itu adalah prestasi yang mustahil jika seseorang tidak cukup kuat. Pilihan kedua adalah tinggal di kediaman yang disediakan oleh berbagai aliansi. Untuk tinggal di sana, seseorang harus bergabung dengan aliansi tempat kediaman itu berada. Pilihan ketiga adalah tinggal di penginapan. Biaya untuk menginap di penginapan di Sin City sangat mahal. Ada banyak jenis kamar. Selain kamar normal, ada kamar dengan halaman. Mereka bahkan memiliki rumah besar. Secara alami, rumah-rumah mewah akan lebih mahal. Itu bukan sesuatu yang orang normal akan mampu. Ayo cari penginapan untuk menginap. Duan Lingtian mengambil keputusan. Dia bahkan tidak mempertimbangkan dua opsi pertama. Penginapan di Sin City dimiliki oleh berbagai aliansi. Secara alami, mereka dilindungi oleh aliansi masing-masing yang memiliki mereka. Untuk alasan ini memungkinkan pengunjung untuk memiliki masa tinggal yang damai. Ini adalah salah satu alasan mengapa Duan Lingtian memilih untuk tinggal di sebuah penginapan. Setelah meninggalkan restoran di pusat kota Sin, Duan Lingtian mendekati sebuah penginapan di dekatnya yang tampak mewah. Nama penginapannya adalah Welcome Inn. Di belakang resepsi penginapan, seorang lelaki tua duduk di sana, tertidur. Ketika dia mendengar suara yang dibuat Duan Lingtian,
dia dengan cepat membuka matanya dan memaksakan senyum di wajahnya. Seorang tamu, sebuah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Begitu lelaki tua itu membuka matanya, Duan Lingtian merasakan aura pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage dari lelaki tua itu. Dia berada di bentuk pertama dari tahap surgawi suci. Penatua Huo membenarkan tebakan Duan Lingtian. Bahkan seorang pemilik penginapan biasa adalah pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage, tampaknya aliansi yang memiliki penginapan ini tidak sederhana. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Ya, saya berencana untuk tinggal di sini, jawab Duan Lingtian kepada lelaki tua itu dan mengangguk. Senyum lelaki tua itu melebar ketika dia mendengar Duan Lingtian berniat untuk tinggal. Dia bertanya dengan antusias, kamar yang tersedia di Welcome Inn mirip dengan kebanyakan penginapan di Sin City. Ada 3 jenis akomodasi. Kami memiliki kamar normal, kamar dengan halaman, dan rumah besar. Kamu ingin tinggal di mana? Berapa biaya yang Anda kenakan untuk berbagai jenis akomodasi? Duan Lingtian bertanya. Meskipun Duan Lingtian telah mendengar bahwa akomodasi di Sin City mahal, dia tidak tahu seberapa mahal itu. Duan Lingtian merasa seolah-olah dia telah memperluas wawasannya ketika dia mendengar lelaki tua itu berbicara. Untuk kamar normal, itu akan menjadi 1 Sandstone kelas 3 per hari. Untuk kamar dengan halaman, itu akan menjadi 1 Sandstone kelas 2 per hari. Adapun mansion, itu akan menjadi 1 Sandstone kelas 1 per hari, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Meskipun Duan Lingtian tahu kamarnya akan mahal, dia tidak bisa menahan napas dalam hati ketika dia mendengar harga pasti untuk kamar itu. Itu sangat mahal, apalagi jika harganya hanya untuk 1 malam. Mungkin tidak mahal jika seseorang hanya tinggal selama sehari. Namun, kebanyakan orang pasti akan tinggal lebih lama dari 1 malam. Pria tua itu sepertinya menyadari keterkejutan Duan Lingtian, tetapi dia mempertahankan ekspresi netral. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah ini pertama kalinya kamu di Sin City? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Dia tidak merasa perlu menyembunyikan bahwa ini adalah pertama kalinya dia berada di Sin City. Tamu yang terhormat, harga kamar di Welcome Inn adil. Tidak lebih mahal dari penginapan lainnya. Terlebih lagi, layanan kami pasti lebih unggul daripada kebanyakan penginapan di Sin City. Pria tua itu berkata dengan percaya diri, mungkin, kamar di Welcome Inn mirip dengan penginapan lain dalam hal kualitas. Namun, dari segi keamanan, tidak banyak penginapan yang bisa menandingi kami. Welcome Inn dimiliki oleh Mighty Tyrannical Alliance. Kami memiliki pembangkit tenaga listrik dari aliansi yang berjaga di sini. Jika Anda tinggal di sini, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Anda. Petik 2. Aliansi Tirani Perkasa. Mata Duan Lingtian menjadi cerah ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua itu. Ini karena dia telah mendengar tentang aliansi ini sebelum dia tiba di Sin City. Berdasarkan apa yang Duan Lingtian dengar dari Wang Yifo, Mighty Tyrannical Alliance adalah aliansi yang cukup kuat di Sin City. Orang tua itu sangat cerdik. Dia langsung melihat perubahan di mata Duan Lingtian. Sepertinya kamu pernah mendengar tentang aliansi tirani perkasa. Ya, aku pernah mendengarnya. Duan Lingtian tidak repot-repot menyangkalnya. Dia mengangguk sebelum mengeluarkan Sandstone kelas 1 dan meletakkannya di konter. Pemilik penginapan, saya akan mengambil kamar dengan halaman. Saya akan membayar untuk tinggal selama 10 hari. Baik, pemilik penginapan menjadi lebih antusias ketika dia mendengar Duan Lingtian memutuskan untuk tinggal di kamar dengan halaman. Setelah mendaftarkan Duan Lingtian, pemilik penginapan itu menyerahkan token yang ditandai dengan kata-kata, Tanah 27. Token itu agak berat. Selain itu, sepertinya memancarkan energi aneh. Ada formasi. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui bahwa energi itu berasal dari sebuah formasi. Tolong tunggu sebentar, saya akan meminta seseorang membawa Anda ke kamar Anda, kata pemilik penginapan itu sebelum dia merobek jimat Dao. Setelah rentang 3 napas telah berlalu, embusan angin bertiup, membawa pelayan pria yang pendek tapi gesit dengannya. Dia mengambil token yang ditandai dengan kata-kata, Ground 27, dari Duan Lingtian dan mulai memimpin Duan Lingtian ke belakang penginapan. Segera setelah itu, Duan Lingtian tiba di halaman yang luas. Ada bunga dan rumput di halaman. Itu indah dan menyenangkan untuk dilihat. Itu memiliki ruang terpisah di belakang. Tamu yang terhormat, ini kamar Anda. Token ini berfungsi sebagai kunci kamar Anda.
Anda dapat dengan mudah melewati formasi yang menyelubungi tempat ini dengan kunci ini, kata pelayan itu sambil mengembalikan token ke Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Duan Lingtian melihat tanda di atas halaman yang bertuliskan, Ground 27. Pelayan itu pergi setelah dia melihat Duan Lingtian memasuki halaman. Begitu Duan Lingtian melangkah ke halaman, dia menyadari bahwa itu sangat sunyi. Sepertinya formasi yang menyelimuti tempat ini termasuk formasi peredam bising. Namun, masih mahal bagi mereka untuk membebankan Sandstone kelas 2 per malam, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Formasi peredam bising dapat dengan mudah dibuat dengan beberapa Sandstone tingkat rendah. Meskipun demikian, Ground 27 di Welcome Inn akan menjadi tempat tinggal sementara Duan Lingtian di Sin City. Sementara itu, pemimpin aliansi kapak darat menggambar potret dan membuat banyak salinan untuk dibagikan kepada anggota aliansi. Yao Buji telah mengumumkan bahwa mereka harus menemukan orang yang ada di dalam potret itu berapapun biayanya. Siapapun yang memiliki petunjuk tentang keberadaan orang ini akan diberi hadiah 100 batu suci kelas 1. Jika mereka berhasil membawanya ke tanah aliansi, mereka akan dihadiahi dengan 100 batu suci kelas surgawi. Seperti kata pepatah, hadiah yang murah hati akan membangkitkan antusiasme orang-orang. Para anggota aliansi kapak darat berdengung dengan kegembiraan ketika mereka mendengar perintah pemimpin mereka. Bahkan pembangkit tenaga Saint Celestial Stage di Ground Axe Alliance membawa potret itu saat mereka mencari di sekitar Sin City. Untuk alasan Duan Lingtian menggunakan penyamaran yang sama yang dia gunakan ketika dia membunuh 2 orang dari aliansi kapak darat, tidak butuh waktu lama bagi anggota dari aliansi kapak darat untuk mengetahui bahwa dia berada di kota dosa. Mereka bahkan mengetahui restoran mana yang dia kunjungi dan meja yang dia duduki. Selain itu, mereka bahkan menemukan penginapan yang dia tinggali. Setelah mengetahui bahwa Duan Lingtian tinggal di Welcome Inn, Yao Buji, pemimpin aliansi kapak darat, mengerutkan kening. Dia tidak berpikir masalah ini akan begitu rumit. Selamat datang di penginapan. Yao Buji tidak khawatir tentang Welcome Inn. Namun, dia waspada terhadap aliansi tirani perkasa yang memiliki penginapan. Lagi pula, dia dan aliansi kapak darat sama sekali bukan tandingan aliansi tirani perkasa. Bab 2100, Jeritan Bu Hong. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Adapun akomodasi di Sin City, lebih aman tinggal di perkebunan aliansi atau penginapan milik aliansi. Secara alami, di antara keduanya, jauh lebih aman untuk tinggal di penginapan. Ada, tentu saja, perbedaan kekuatan antara aliansi di Sin City. Keamanan seseorang tidak dapat dijamin jika seseorang tinggal di perkebunan aliansi. Namun, itu berbeda jika seseorang tinggal di sebuah penginapan. Meskipun ada sejumlah penginapan di Sin City, jumlahnya tidak banyak. Tidak setiap aliansi mampu membuka penginapan. Bahkan jika aliansi tingkat ketiga seperti aliansi kapak darat dan aliansi gagak hitam membuka penginapan, tidak banyak orang yang berani tinggal di penginapan mereka karena keselamatan mereka tidak dijamin. Bagaimanapun, para pemimpin dari aliansi tingkat ketiga sebagian besar akan memiliki basis kultivasi di bentuk ketiga dari tahap surgawi paling banyak. Wakil pemimpin dan anggota, tentu saja, bahkan lebih lemah. Jika aliansi seperti itu membuka penginapan, hanya para pemimpin yang bisa mencegah orang lain mencari masalah. Namun, jelas tidak praktis bagi para pemimpin untuk tinggal di penginapan setiap saat. Di sisi lain, aliansi seperti aliansi tirani perkasa bukanlah aliansi seperti aliansi kapak darat dan aliansi gagak hitam yang dapat bersaing. Aliansi tirani perkasa terkenal di Sin City. Selain itu, pemimpin aliansi tirani perkasa adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk kelima dari tahap surgawi suci. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang bertugas menjaga Welcome Inn berada di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage. Karena alasan ini, Yao Buji, pemimpin aliansi kapak darat, tidak akan mendapatkan keuntungan apapun bahkan jika dia memutuskan untuk menerobos masuk ke Welcome Inn. Dia bahkan mungkin menyinggung pemimpin aliansi tirani yang perkasa. Sepertinya aku hanya bisa menunggu sampai dia meninggalkan Welcome Inn. Begitu dia meninggalkan penginapan, dia tidak akan lagi berada di bawah perlindungan aliansi tirani yang perkasa. Satu-satunya pilihan Yao Buji adalah menunggu Duan Lingtian pergi. Saya tidak percaya Anda akan tinggal di Welcome Inn selamanya. Mata Yao Buji berkilat dingin saat dia berbicara. Karena Yao Buji telah memutuskan rencananya, ada banyak orang yang berkeliaran di sekitar Welcome Inn.
Akan ada pergantian orang sesekali seolah-olah mereka sedang bergiliran. Orang-orang ini jelas dikirim oleh Yao Buji untuk mengawasi Duan Lingtian. Begitu Duan Lingtian meninggalkan Welcome Inn, mereka akan mengikutinya dan beberapa orang lainnya akan kembali ke Ground Axe Estate untuk memberitahu yang lain. Sementara itu, Duan Lingtian tidak menyadari bahwa dia telah menjadi sasaran aliansi kapak darat. Saat ini, Duan Lingtian sedang melihat hadiah yang telah dia tuai setelah dia memasuki kamarnya. Dia mengeluarkan 3 cincin tata ruang yang sebelumnya milik 2 pria dari aliansi kapak darat dan pria dari aliansi gagak hitam. Setelah melihat jumlah batu suci di cincin tata ruang, senyum puas muncul di wajah Duan Lingtian. Cukup lumayan meskipun tidak ada yang luar biasa. Sin City benar-benar tempat yang sempurna bagi saya untuk meningkatkan akar spiritual bawaan saya. Di Sin City, tidak ada yang salah dengan membunuh orang hanya karena perselisihan. Orang jahat menyumbang lebih dari setengah populasi di Sin City. Untuk alasan ini, Duan Lingtian tidak merasa bersalah karena melahap akar spiritual bawaan mereka dan merampok mereka. Segera setelah itu, Duan Lingtian menemukan cincin tata ruang lain di cincin tata ruang milik salah satu pria dari aliansi kapak darat. Dia dengan cepat mengingat di mana dia pernah melihat cincin tata ruang sebelumnya. Cincin tata ruang ini tampaknya milik orang tua yang dibunuh oleh anggota aliansi kapak darat. Jelas bahwa kedua pria dari aliansi kapak darat mengejar cincin tata ruang orang tua itu. Mungkinkah ada sesuatu yang berharga di dalamnya? Mata Duan Lingtian berbinar ketika dia memikirkan hal ini. Dia dengan cepat menetapkan klaim kepemilikan darah di atas ring. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di matanya. Dia dengan cepat melihat hal-hal di cincin tata ruang sebelum matanya mendarat di pedang. Pedang itu tampak biasa, tetapi ada sesuatu yang istimewa dari getarannya yang menarik perhatian Duan Lingtian. Sebagai master prasasti suci yang mempraktikkan dao prasasti aneh, Duan Lingtian memiliki indera yang sangat tajam dalam hal prasasti suci. Setelah Duan Lingtian mempelajari pedang secara singkat, dia sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah pedang suci 1000 prasasti. Kedua orang dari aliansi kapak darat harus mengejar pedang suci 1000 prasasti ini. Duan Lingtian menjadi lebih yakin dengan teorinya setelah dia benar-benar melihat melalui cincin tata ruang orang tua itu dan gagal menemukan sesuatu yang berharga. Namun, berdasarkan kekuatan lelaki tua itu, aku bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan pedang suci 1000 prasasti. Selain itu, bagaimana kedua pria dari aliansi kapak tanah tahu bahwa lelaki tua itu memiliki pedang suci 1000 prasasti. Duan Lingtian bingung tentang masalah ini. Duan Lingtian bukan lagi pendatang baru di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Dia telah belajar banyak selama waktunya di Sekte Pemujaan Api. Senjata suci 1000 prasasti adalah salah satu hal yang dia pelajari. Senjata suci 1000 prasasti dianggap sebagai harta karun tingkat atas bahkan di provinsi atas tanah suci bela diri Dao. Di Sekte Pemujaan Api, senjata 1000 prasasti Sein berharga sekitar 100 juta poin kontribusi. Di Sekte Pemujaan Api, selain dari pejabat tinggi di peringkat tetua api emas atau lebih tinggi yang memiliki 1000 senjata suci prasasti, hanya ada beberapa tetua api perak yang memiliki 1000 senjata suci prasasti. Ini menunjukkan betapa berharganya senjata suci 1000 prasasti. Bagaimana senjata Sein 1000 prasasti yang berharga berakhir dalam kepemilikan seorang lelaki tua yang basis kultivasinya hanya berada di panggung Sein klasik orang tua sebelum secara paksa diambil oleh dua pria dari aliansi kapak tanah yang juga berada di quintessential Sein stage. Panggung suci. Jika kedua orang dari aliansi kapak darat itu tidak mencari masalah dengan Duan Lingtian, dia tidak akan mendapatkan pedang suci 1000 prasasti ini. Saya kira saya harus berterima kasih kepada kedua pria itu karena mengambil inisiatif untuk memprovokasi saya, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri dan tertawa. Mungkin itulah yang orang maksudkan ketika mereka mengatakan hidup itu seperti sekotak coklat. Seseorang tidak akan tahu apa yang akan didapatnya. Duan Lingtian tidak lagi memperhatikan bagaimana pedang 1000 prasasti Sein berakhir menjadi milik lelaki tua yang hanya berada di panggung Sein klasik. Bagaimanapun, pedang 1000 prasasti Sein saat ini ada di tangannya. Itu saja yang penting. Dengan pedang suci 1000 prasasti ini, saya tidak lagi harus menggunakan pedang suci 100 prasasti. Di masa depan, saya bisa menggunakan pedang 1000 prasasti Sein selama pertarungan. Aku akan menghindari menggunakan Jasper Celestial Sword jika memungkinkan, pikir Duan Lingtian dalam hati dengan senyum puas di wajahnya.
Meskipun itu hanya pedang suci 1000 prasasti, itu masih akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Yang terpenting adalah menjadi lebih kuat. Selama aku cukup kuat untuk menggunakan pedang suci 1000 prasasti, tidak ada yang berani mengingininya, pikir Duan Lingtian. Selanjutnya, Duan Lingtian memasuki lantai 4 dari 7 harta karun pagoda indah hanya dengan pikiran dan mulai berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga. Saat ia berkultivasi menggunakan metode itu, energi roh langit dan bumi melonjak ke tubuh Duan Lingtian dengan bebas. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat dengan pesat. Duan Lingtian tidak terkejut karena dia telah mengantisipasi ini. Bagaimanapun, akar spiritual bawaannya saat ini berbeda dari sebelumnya. Dia hanya selangkah lagi dari memiliki akar spiritual bawaan indigo. Dengan kecepatan kultivasi saya saat ini, saya pasti akan dapat menembus ke puncak tahap teladan Sein dalam waktu 2 bulan. Begitu dia menembus ke puncak panggung orang suci teladan, kekuatannya juga akan meningkat secara signifikan. Waktu terus berlalu saat Duan Lingtian membenamkan dirinya dalam kultivasinya. Kekuatannya terus meningkat. Pada awalnya, perbaikan tidak terlihat. Secara bertahap, perbaikan menjadi lebih dan lebih jelas. Di wilayah barat, di sekte pemujaan api, tidak, suara histeris yang diwarnai dengan keputusasaan dapat terdengar dari salah satu pulau terapung di Tanah Suci. Raungan itu terdengar seperti berasal dari binatang buas, mengejutkan orang-orang di dekatnya. Ini kakak senior Bu Hong. Orang-orang yang melayang di dekat pulau terapung adalah murid sejati sekte pemujaan api. Mereka semua menatap pulau terapung dengan kaget karena mereka tahu tuan dari pulau terapung itu. Itu milik Bu Hong yang menduduki peringkat ketiga di peringkat sejati sekte pemujaan api. Meskipun Bu Hong dikalahkan beberapa waktu yang lalu oleh Duan Lingtian, keajaiban baru yang dengan cepat naik peringkat, itu tidak berarti bahwa Bu Hong lemah. Untuk murid sejati lainnya, Bu Hong masih lebih unggul dari mereka. Mendengar teriakan histeris Bu Hong, mereka kaget. Ada apa dengan kakak senior Bu Hong? Saya tidak tahu. Sejak dia dikalahkan oleh kakak senior Duan Lingtian, dia belum meninggalkan kediamannya. Saya menduga sesuatu pasti telah terjadi hari ini. Petik 2. Berdasarkan suaranya, sepertinya dia mengalami pukulan. Mungkinkah dia masih tidak bisa menerima bahwa dia dikalahkan oleh kakak senior Duan Lingtian? Itu mungkin. Beberapa murid sejati berdiskusi di antara mereka sendiri dan mencapai kesimpulan yang mereka semua sepakati. Mereka semua mengira Bu Hong tidak bisa menerima kekalahannya dari Duan Lingtian. Namun, apakah spekulasi mereka benar?